Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang Mikael kasihlah nama Bapak Yesua Amasih Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang masih memelihara kita, masih menjaga kita hingga saat ini, hingga detik ini. Amin. Oleh karena itu, kita mengucap syukur kepada Isa Anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, yang masih memelihara kita, masih menjaga kita hingga saat ini, hingga detik ini. Amin. Bapak Ibu teman-teman, Mikael lagi berada di bawah kipas dan cahaya matahari cuma masuk cuma sedikit, tetapi kemuliaan Tuhan, kemuliaan surga yang menutupi Mikael pada saat ini, sehingga cahaya kemuliaan Tuhan, kemuliaan Bapa Yahweh atau Allah Bapa begitu dahsyat. Karena Allah Bapa adalah cahaya, Tuhan Yesus Kristus adalah lampu, Ia menerangi jalan kebenaran, jalan lurus setiap hati umat manusia yang selalu mengikuti kehendak kebenaran firman-Nya di dalam berjaga-jaga dalam segala keadaan, baik susah maupun senang, dan menjadi pelaku firman dan melepas segala pengampunan dosa, sehingga kemuliaan Tuhan akan terpancar dari hati mereka yang sungguh-sungguh mengikuti jalan kebenaran. Amin. Selagi masih ada waktu, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Berjaga-jagalah engkau semua di dalam segala keadaanmu, baik susah maupun senang. Amin. Dan Mikael melihat ada pakaian warna putih. Pakaian putih pada siang ini tiba-tiba berubah jadi merah. Artinya akan banyak kematian di dalam dunia ini. Entah itu kena penyakit, bencana alam, karena ulah dari dosa-dosamu yang tidak mau bertobat berbalik ke jalan kelurus, jalan kebenaran, sehingga engkau dihukum oleh Tuhan dan malaikat-malaikat Tuhan, karena engkau tidak menjaga kekudusan kesucian hidupmu dengan mentaati 10 firman dan hukum terbesar, sehingga engkau dimurkai oleh berbagai-bagai bencana-bencana alam karena ulah dari dosa-dosamu yang tidak mau bertobat. Amin. Tetapi kalau engkau bertobat, engkau akan diselamatkan. Amin. Dan juga Mikael melihat, dan saat ini waktu dipercepat menjadi 85 derajat atau 85%. Saat ini waktu diputar 85%. Artinya dunia saat ini akan segera tertutup. Roh kebenaran, Roh Kudus akan diangkat dari tengah-tengah dunia ini, dan hidupmu yang tidak pernah baca firman dan pada saat itu kehilangan firman, hidupmu akan hampa terasa, diriku terasa hampa. Oleh karena itu berjaga-jagalah, bertobatlah engkau segala semua, karena waktu ini sangat bercepat sekali sebelum dunia tertutup. Artinya masa kegelapan terjadi dikuasai oleh Lucifer. Karena Mikael melihat di mana waktu itu tiba-tiba terjadi kegelapan, Lucifer menguasai dunia ini, manusia-manusia yang mereka tidak diselamatkan, mereka akan menjerit kesakit, akan menangis, minta tolong, minta pertolongan Tuhan, tapi tidak bisa. Karena mereka tidak mau bertobat, mereka tertinggal. Tetapi masih waktu, engkau buka telingamu, buka hatimu, bertobat sungguh-sungguh, berbalik kepada jalan lurus kebenaran melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga engkau semua dapat diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal, baik masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai.
masuk ke dalam kerajaan surga dan bumi yang diperbarui, asalkan engkau mau setia menjadi pelaku-pelaku firman di dalam segala keadaanmu dan melepas segala pengampunan dosa baik yang ada di dalam dirimu dan kepada orang lain, sehingga engkau tidak memberikan lubang kesempatan untuk Lucifer iblis untuk menguasai dirimu, tetapi engkau melepas semua dengan ketulusan hatimu. Oleh karena itu, berjaga-jagalah engkau semua dalam segala keadaan. Berpuasalah, dengan berpuasa engkau dapat mematikan keinginan-keinginan dosa, dan engkau akan dikuasai oleh kuasa kebenaran firman yang akan terpancar di dalam hatimu, karena engkau sudah menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Dan juga Mikael, kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan yang mereka menantikan Tuhan dan saat awan, itu berbicara tentang alam roh. Tapi kalau Tuhan Yesus datang dengan tubuh kemuliaan yang para malaikatnya, dengan tubuh kemuliaan saat awan, maka segala yang ada dalam dunia ini akan binasa karena tidak ada kekudusan kesucian. Tetapi saat ini roh Tuhan berada di dalam Pak Aditya Nugrahanto. Dan begitu juga malaikat-malaikatnya menyambar jadi manusia, malaikat-malaikatnya memakai tubuh-tubuh manusia pada saat ini. Amin. Dan juga Bapak Yahweh terkadang menampakkan diri wajahnya melalui channel Mikael maupun video, dan sebagian besar pesan surga yang disampaikan oleh malaikat-malaikatnya, saksinya. Kalau Bapak Ibu mempunyai roh kudus, roh kebenaran, roh Tuhan, roh Bapak Yahweh, kau akan melihat, oh bahwa yang sampaikan pesan itu bukan malaikatnya atau bukan saksinya, tetapi itu langsung dari Bapak Yahweh, Allah Bapa yang menyampaikan kebenaran firman dari roh kudus. Tetapi kalau engkau tidak memahami semuanya, engkau adalah manusia yang angkuh, rohani yang kejam, sombong, bukan main, dan tidak mau bertobat, engkau akan binasa dalam api neraka. Kalau engkau bertobat, engkau dapat diselamatkan. Amin. Dadah. Masih ada lagi bicara Mikael mau menggodai, mencobai apakah engkau sabar, marah, emosi atau tidak. Tetapi kalau engkau bersabar, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Dalam pesan surga adalah Mikael melihat dan mendengar bahwa ada orang bicara, Mikael, kalau engkau bisa, engkau tenggelamkan Pulau Jawa. Itu mudah saja, tapi kalau Bapak yang menghendaki, Mikael akan lakukan. Tetapi orang pelihat yang ada di Pulau Jawa atau di Jakarta akan lebih dahulu diungsikan, baru selesai itu Jakarta akan ditenggelamkan menjadi lautan api. Berjaga-jagalah engkau semua, karena saat ini para malaikat-malaikat surga, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, menghukum dunia ini dengan berbagai-bagai bencana-bencana alam di dalam dunia ini. Inilah cara bicara Mikael yang paling berbeda pada saat ini untuk menyampaikan rahasia-rahasia surga kepada dunia manusia. Apakah engkau memahami atau tidak? Mau lucu, mau tertawa, terserah dari dirimu. Itulah cara-cara berbagai cara berbicara. Jadi berjaga-jagalah engkau pada saat ini, malaikat-malaikat Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh menghukum dunia di tanah bendera warna merah, yaitu peringatan engkau akan kena bencana, engkau akan diuji, dicoba, tetapi tidak kematian. Tetapi kalau bencana bendera warna hitam akan kematian, kau kehilangan hartamu, kehilangan kau sayangi, orang kau sayangi, kehilangan negara, daerah, bahkan segala yang bernapas akan hilang. Tetapi kalau bendera warna putih di situ melambangkan kesucian hidupmu, engkau sudah bertobat berbalik ke jalan lurus, maka engkau diselamatkan oleh malaikat Tuhan, engkau dilindungi, engkau dijaga oleh kasih karunia dari Tuhan Kristus, karena daerahmu, negaramu, wilayahmu, keluargamu terlindungi oleh kasih karunia Tuhan Kristus. Amin. Dan juga Mikael melihat bahwa mereka yang terima tanda 666 akan seperti zombie. Mereka akan dikendalikan oleh Lucifera. Jikalau mereka tidak bertobat berbalik, maka mereka akan binasa. Juga banyak akan mati martir. Mereka akan mati martir, tapi mereka belum bisa masuk surga. Mereka akan ada di Hades, masa penyucian. Mereka akan dididik oleh malaikat-malaikat Tuhan dengan sadis, supaya mereka tidak menjadi pengkhianat surga. Mereka akan menjadi bayi-bayi rohani,
Mereka tidak mempunyai istana, tapi atas anugerah Bapa Yahweh engkau semua mendapat bagian di dalam keselamatan. Amin. Dan juga berbahagia mereka yang mempunyai nama di dalam buku kehidupan. Mereka yang punya nama di dalam buku kehidupan akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Akan memerintah di sana, dan setelah berakhirnya masa kerajaan 1000 tahun damai, ada peperangan Gog dan Magog, yaitu Armageddon, di mana tubuh-tubuh manusia yang sudah dipakai malaikat-malaikat Tuhan akan berperang pada peperangan Armageddon. Dan dari pihak Tuhan akan menang. Setelah itu dunia akan binasa dan orang mati akan dibangkitkan. Kalau sekarang yang bercahaya pada semua manusia itulah saksi Bapa Yahweh, yaitu roh Tuhan, roh para saksi yang masuk dalam tubuhmu, sehingga cahaya kemuliaan Tuhan terpancar dari dalam tubuhmu. Dan setelah semua manusia dihakimi masuk dalam firman, dan mereka yang mempunyai nama dalam buku kehidupan, mereka akan masuk dalam kerajaan surga dengan tubuh kemuliaan, dengan jabatan-jabatan mereka yang mereka memiliki karena mereka jadi pelaku firman. Amin. Dan juga bagi mereka yang tidak terdapat nama-nama di buku kehidupan atau buku neraka, maka malaikat-malaikat Tuhan akan menghukum mereka di dalam api neraka karena ulah dari dosa-dosa mereka yang tidak mau bertobat, berbalik kepada jalan kebenaran, jalan Isa Maria. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu, berjaga-jagalah engkau semua di dalam segala keadaan apapun itu. Amin. Sampai di sini pesan surga yang Mikael sampaikan kepada kita semua saat ini. Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam damai buat kita semua. Berjaga-jagalah di dalam segala keadaan, waspadalah, karena Lucifer mempunyai cara sendiri untuk menjatuhkan iman-imanmu. Berjaga-jagalah engkau setiap saat. Amin. Shalom Elohim, salam damai buat kita semua. Amin.